Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik. Wah, jumpa lagi dengan Kak Uti. Nggak terasa ya adik-adik ya. Hari ini sudah hari apa? Hari Minggu dong Kak Uti. Ada yang lupa nggak kalau ini sudah hari Minggu? Nah, walaupun kita cuma di rumah, sama nih kayak Kak Uti cuma di rumah, tapi Kak Uti bersuka cita banget karena Kak Uti bersyukur Tuhan jaga Kak Uti dengan luar biasa. Tentunya Tuhan jaga adik-adik juga dengan luar biasa. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Sudah? Ayo dong, jangan ya. Ayo berdiri. Pinter. Kita nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Musik Kak Daniel. Bersukaria hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria hari ini, harinya Tuhan. Sekali lagi ya, ayo dong. Kok kayaknya semuanya masih pada lesu ya. Ayo, yang keras ya. Ayo adik-adik ya. Sekali lagi ya. Hari ini, harinya Tuhan. Hari siapa? Tuhan kita. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari siapa? Hari ini, harinya Tuhan. Kita nyanyiin lagi ya adik-adik. Jadi sekarang nama-nama hari. Oke. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa lagi? Hari Rabu pinter, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa adik-adik?
harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Weh, hebat ya semuanya. Adik-adik kayaknya kurang deh, cuma satu lagu. Kita nyanyiin satu lagu lagi ya. Lagu Matahari Bersinar. Nyanyinya jangan cemberut ya, harus semangat, harus senyum. Musik Kak Daniel. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay! Terima kasih adik-adik. Wah, semuanya bersuka cita. Wah, hebat loh adik-adik, semua pada nyanyi. Wah, kita tetap berdiri adik-adik. Adik-adik, bulan ini bulan apa lagi? Bulan Agustus Kak Uti. Iya, bulan ini kan bulan kemerdekaan ya. Kita memperingati hari ulang tahunnya Indonesia adik-adik. Ya, walaupun kita di rumah, tapi kita harus tetap merdeka ya. Kita harus merdeka dalam keadaan apapun itu, kita harus merdeka. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Indonesia Negaraku. Musik Kak Daniel. Berdoa terlebih dahulu adik-adik, minta bimbingan roh kudus kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat beribadah kepadamu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau berkati dari awal sampai dengan selesai. Berkatilah Katia dan Kak Uti ya Tuhan, dan kami anak-anak yang sudah siap untuk mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam apa ya Kak Uti ya? Ayo, ada yang tahu? Ya, kita udah mau masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katia. Sebelumnya itu ya adik-adik, kita angkat satu pujian. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 238, Yesus Kristuslah sahabat kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada adik Gaby Munster nih adik-adik yang akan memuji nama Tuhan. Kita dengerin ya. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Si yang jadi tenang, malah jadi impian. Kita tuh mati mendalam. Terima kasih ya. Sudahlah kakak. Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa.
Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami, karena hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami, terkhusus adik-adik yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan sertai setiap kami ya Bapa, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita pagi hari ini terdapat pada Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Sampai sejauh ini pembacaan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, adik-adik, apa kabar semuanya? Katia percaya adik-adik di rumah bersama mama papa dan bersama saudara-saudara dalam keadaan sehat. Ya adik-adik ya, walaupun semua dilakukan di rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat melakukannya. Ya, adik-adik, sebelum Katia mulai firman Tuhan, Katia mau tanya dulu, pembacaan kita tadi dari mana? Ya benar, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Nah, adik-adik, perikop ini atau pembacaan ini di dalamnya mengajak umat untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Dan di dalam bagian teks ini juga berisi tentang segala aturan yang berkaitan dengan budak. Mengapa Allah pada saat itu memberikan ketetapan dan peraturan tentang perbudakan? Karena pada masa itu perbudakan itu adalah hal yang biasa adik-adik. Jadi mereka memilih bekerja sebagai budak untuk keluar dari kemiskinan, hidup lebih layak. Nah, Tuhan melihat bagaimana perlakuan tuannya mereka, tuannya para budak ini memperlakukan para budaknya. Ternyata mereka suka semena-mena adik-adik. Ternyata mereka suka jahat sama budaknya, menyuruh seenaknya. Nah, Tuhan sedih adik-adik. Aduh, kok umatku diperlakukan seperti ini ya? Nah, karena itu Tuhan memberikan beberapa ketetapan dan peraturan yang harus ditaati tuan maupun budaknya. Supaya apa adik-adik? Ya, supaya mereka bisa hidup rukun, supaya mereka saling menghormati. Betul sekali. Nah, apa aja sih Katia ketetapan itu? Ketetapan yang diberikan Tuhan. Yang pertama, para budak boleh bekerja selama 6 tahun lamanya. Jadi setelah 6 tahun mereka boleh bebas, mereka boleh merdeka, mereka boleh memilih kehidupan yang lebih layak.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya si budak membawa istri dan anak-anaknya menjadi budak juga, dan pada saat mereka selesai bekerja sebagai budak, mereka boleh membawa juga istri dan anak-anaknya selesai menjadi budak. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang ketiga, misalnya mereka sudah jadi budak, terus tuannya memberikan istri untuk pendamping hidup. Nah, mereka boleh menerima atau mereka boleh menolak adik-adik. Nah, tapi pada saat mereka terbebas di tahun ke-7, mereka bebas jadi budak, mereka boleh meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, apabila si budak, para budak, merasa betah sama tuannya, merasa tuannya baik dengan dia, dan dia memilih untuk menjadi budak selamanya, itu juga boleh adik-adik. Jadi mereka mengabdi sama tuannya untuk tetap menjadi budaknya para tuan. Nah, ini yang paling istimewa adik-adik, ketetapan yang Tuhan berikan yang paling istimewa. Kalau pada saat mereka memutuskan untuk menjadi budak selamanya, para tuannya ini wajib banget adik-adik membawa para budak menghadap kepada Allah. Untuk apa adik-adik? Supaya Allah melihat, oh hubungannya si tuannya sama si budaknya tetap terjalin dengan baik. Mereka bisa mempertanggungjawabkan hubungan tuan dan budaknya, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, mereka tetap menghormati satu dengan yang lain. Jadi si tuannya ini nggak semena-mena adik-adik sama budaknya. Mereka memperlakukan dengan manusiawi. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan bisa melihat, oh ya, umatku diperlakukan dengan baik. Mereka menyayangi para budaknya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu memberikan ketetapan untuk apa? Untuk menjaga harkat dan martabat setiap manusia adik-adik. Supaya Tuhan bisa melihat bahwa hubungan kita sama sesama kita tetap baik. Kita bisa menghormati satu dengan yang lainnya. Ya adik-adik. Dan yang perlu adik-adik ingat, bahwa dulu kita ini adalah budak dosa adik-adik. Kita tidak bisa keluar dari dosa. Nah, tetapi karena karya keselamatan Allah dalam hidup manusia telah membawa manusia mengalami kemerdekaan hidup. Maka setiap orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan harus menyadari bahwa di balik kemerdekaan yang mereka miliki ada tugas dan tanggung jawab yang selalu berani berjuang melakukan karya kebaikan Allah dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, sekarang Kak Tia mau memberikan cerita tentang anak yang bernama Jimmy. Dia melakukan percakapan dengan mamanya. Adik-adik dengarkan ya. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Apa sih Ma, teriak-teriak begitu? Masker kamu tuh mana? Kalau keluar rumah tuh pakai masker. Ya ampun Ma, kayak mau kemana aja, cuma di depan sini kok, bukan kemana-mana. Bukan masalah kemana-mananya, tapi kalau setiap keluar rumah tuh kamu harus pakai masker. Ih Ma, repot banget sih, males deh. Jimmy, sekarang coba Mama mau tanya sama kamu. Kamu emang tahu udara yang kamu hirup itu bersih? Nggak tahu. Nah makanya pakai masker. Ini kan corona nak. Kita tuh pakai masker bukan karena mau ikut-ikutan atau mau sok-sokan, tapi demi menjaga diri sendiri sama orang lain. Kamu mau kena virus corona, terus kamu dikarantina di rumah sakit, terus kamu nggak bisa tinggal sama mama sama papa. Enggak Ma. Tapi kalau Jimmy dengerin kata-katanya mama, Jimmy mau pakai masker kemana-mana. Walaupun mama tahu Jimmy tuh nggak nyaman, bosen. Tapi Jimmy tuh menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan mama papa,
lingkungan kita. Bahkan Jimmy menyelamatkan bangsa Indonesia loh. Kalau mama papa tetap sehat, kan mama papa bisa terus bekerja dengan baik. Terus Jimmy bisa beli apapun yang Jimmy mau, bisa makan. Bahkan kondisi ekonomi bangsa kita juga bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Berarti Jimmy bisa nolong orang miskin juga ya, Ma? Betul sekali. Kalau mama sama papa dan semua orang dewasa di negeri kita ini dapat bekerja sekalipun harus berhadapan dengan corona, berarti kita semua sedang berjuang untuk menyelamatkan bangsa kita dari kemiskinan dan dari penderitaan yang lebih menyedihkan lagi. Oke, Ma. Mulai hari ini Jimmy janji untuk ngatuin aturan-aturannya supaya bangsa kita selamat, Ma. Mantap. Oke, Jimmy. Nah, adik-adik sudah dengerin? Mama dan Jimmy sudah bercakap-cakap, ya kan? Iya. Mungkin itu sering kejadian di rumah adik-adik masing-masing ya. Nah, adik-adik harus tahu loh, kalau kemerdekaan bangsa negara kita itu diraih dengan tidak mudah adik-adik. Iya, adik-adik pasti sudah dapat pelajarannya di sekolah bahwa kemerdekaan ini diraih dengan pertumpahan darah para pejuang kita. Mereka bertekad bulat membela tanah air kita. Mereka memperjuangkan supaya kita bisa merdeka, merasakan kemerdekaan, dan menikmati kebebasan untuk berkarya. Ya kan adik-adik? Menikmati pendidikan sampai tingkat yang paling tinggi. Ya kan adik-adik? Makanya sekarang adik-adik bebas sekolah, bebas berkarya. Nah, itu karena kita merasa kita merdeka. Nah, adik-adik, kalau sekarang Kak Tia mau tanya. Sekarang adik-adik di rumah bebas nggak ngapa-ngapain? Bebas main nggak? Bebas bersekolah nggak? Nggak ya. Adik-adik di rumah aja ya. Nggak boleh main di luar lama-lama. Nggak boleh sekolah ke sekolahan, sekolahnya hanya di rumah. Terus bahkan adik-adik tidak boleh beribadah di gereja. Bener kan? Adik-adik pasti merasa, ih kenapa sih kayak gini? Kok aku nggak bebas ya? Kok aku nggak merdeka ya? Kok aku nggak kayak dulu ya? Bebas mau ngapa-ngapain. Nah, adik-adik, sekarang kita lagi mengalami apa? Bener, kita lagi mengalami pandemi virus corona COVID-19. Kita ini lagi dijajah loh adik-adik. Kenapa kita dijajah Kak Tia? Iya, karena kita nggak bebas ngapa-ngapain. Seperti adik-adik sekarang, ibadahnya lewat rumah. Bener nggak adik-adik? Sekolahnya juga lewat rumah. Kita cuman bisa ketemu guru kita ngelihatnya di HP atau laptop. Ngelihat Kak Tia dan kakak-kakak yang lain hanya di HP, di laptop atau di TV. Iya kan? Nah, adik-adik, tapi sekalipun adik-adik melakukan semuanya di rumah, sekalipun adik-adik berhadapan dengan 1001 aturan yang membatasi langkah adik-adik, namun apakah itu semua menghalangi adik-adik untuk berkarya? Apakah itu semua menghalangi adik-adik merasa kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus dihalangi? Tentu tidak ya adik-adik. Kita, Kak Tia, adik-adik di rumah, mama papa di rumah, kakak adik kita di rumah, harus tetap mampu berkarya walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini. Gimana caranya adik-adik? Gampang adik-adik, Kak Tia kasih tahu ya. Adik-adik harus belajar patuh dan taat sama semua aturan yang sudah ada. Karyanya adik-adik akan selalu mendatangkan berkat dan kebaikan untuk kehidupan adik-adik kelak. Ya, sampai di sini cerita Kak Tia. Semoga bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Amin.
Ya adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Katia. Wah hebat semua ya, dengar dan lakukan ya adik-adik. Adik-adik ada ayat hafalannya adik-adik ya. Adik-adik lihat ya untuk gambar berikut ini. Jangan lupa dihafal, kemudian nanti dikirim ya sama kakak-kakak lain untuk minggu depan bisa ditampilkan. Sekarang kita masuk dalam nyanyian respon ya. Kita siapkan kidung ceria kita yang terdapat pada 202. Kidung ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, Juru Selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Sekali lagi. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, Juru Selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang penuh pengasihan, yang selalu baik di dalam kehidupan kami, terkhusus adik-adik layan, kami mengucap syukur ya Bapa. Hingga saat ini kami masih boleh merasakan kemerdekaan, walaupun hanya di rumah saja. Kami masih boleh bersekolah dengan baik, kami masih boleh beribadah dengan baik. Bahkan Tuhan masih boleh memberikan kesehatan kami setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Bapa begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini yang kami hadapi adalah belenggu oleh COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menguatkan setiap kami, memberikan kami semangat untuk bersama-sama menghadapi ini dengan cara mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Berikan kesabaran kepada adik-adik ya Bapa yang menjalani ini semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga boleh menjaga adik-adik di rumah dalam sekolah mereka, dalam kegiatan mereka masing-masing di rumah. Biarlah mereka boleh mengikuti setiap sekolah, aturan yang sudah ditetapkan ya Bapa. Tuhan berkati juga masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Dalam kondisi saat ini di rumah saja ya Bapa, Tuhan sertai selalu kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua mereka masing-masing yang setia mendampingi mereka ya Bapa. Tuhan berkati pekerjaan, usaha yang sedang dilakukan. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan ya Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa, Engkau juga berkati gereja kami, gereja Shalom ya Tuhan. Dalam keadaan saat ini, biarlah Tuhan kami juga boleh selalu patuh untuk mengikuti setiap peraturan yang ada ya Bapa. Dan biarlah ibadah yang saat ini boleh kami jalani juga di gereja itu boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjaga juga kota kami, kota Balikpapan ya Bapa, dalam menghadapi setiap persoalan pertambahan positif COVID-19 setiap pasien ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menahan diri di rumah saja ya Tuhan, melakukan segala sesuatu segala peraturan yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang selalu baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa ini juga boleh melewati masa pandemi ini ya Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan boleh
Memberkati pemerintah kami juga ya Bapa, bersatu padu untuk melawan semua ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami selalu ya Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk tiba di persembahan ya adik-adik. Jangan lupa ingatin papa mama untuk menyetor, untuk membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ya adik-adik ya ke gereja. Untuk persembahan ini kita akan iringi dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya nan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan doakan persembahan kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, memberkati papa mama, sehingga kami ya Tuhan dapat memberikan persembahan. Berapapun persembahan kami ya Tuhan, berkati agar kiranya ya Tuhan persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan kasih gereja di mana kami bergereja, khususnya ya Tuhan di GPIB Shalom Balikpapan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan cerita, sudah menyanyi memuji Tuhan. Tiba pada akhir ibadah kita akan menutup ibadah kita. Jangan lupa ya adik-adik harus tetap semangat. Jangan lupa adik-adik sering cuci tangan ya adik-adik ya. Pokoknya adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Oke adik-adik. Nanti yang doa tutup Katia ya adik-adik. Untuk itu kita bernyanyi bersama-sama. Katia juga akan bernyanyi bersama kakak. Kita menyanyi Kidung Ceria 358 berkumandang. Berkumandang suara dari seberang, dirilah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, dirilah cahyamu. Dirilah berita Injil menyebar yang terbelah. Dirilah berita Injil menyebar yang terbelah. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam penutupan. Sebelum kita tutup, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menguatkan setiap kami, Engkau boleh selalu memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan untuk melakukan segala aktivitas kami hanya di rumah saja. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati setiap kakak layan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik,
Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu.